Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, baik yang di studio, di rumah atau dimanapun saja berada, berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan kajian kita membedah Shiratal Mustaqim. Ya, pemirsa, telah kita ketemukan bahwa setelah Rasulullah yang harus kita ikuti adalah Ahlul Baitnya. Dan Ahlul Bait 12 imam, dari mulai Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai Imam Mahdi alaihissalam. Nah, pemirsa, apakah kalau ikut Ahlul Bait itu dijamin tenang, dijamin benar beragamanya? Apakah di Ahlul Bait itu tidak ada pertentangan di dalamnya? Iya, pasti tentram. Pasti tidak mungkin terjadi pertentangan di dalamnya. Karena rumusnya, mereka adalah orang-orang suci. Orang-orang yang dijamin benar oleh Zat yang Maha Suci, yang disampaikan oleh Rasul yang suci. Kalau demikian, ikut Ahlul Bait dijamin tentram, Ustaz. Betul. Dan kalau ikut di luar Ahlul Bait dijamin sesatnya, Ustaz. Betul. Pemirsa, saya punya analogi. Begini. Setiap rumah pasti ada pintunya. Dan setiap orang layaknya masuk rumah seseorang pasti melalui pintunya. Kalau ada orang masuk rumah orang kok enggak lewat pintu, namanya maling. Dan maling, pemirsa, itu sebelum masuk rumah pasti ngintip dulu. Ngintipnya dari mana saja, lubang mana saja. Yang penting dia bisa melihat isi tuan rumah itu apa. Isi di rumah yang mau dimalingnya itu apa. Nah, sehingga karena ngintip, maka dapatnya sedikit, pemirsa. Ngintip dari pojok sana, pojok sini, pojok sana, pojok sini. Barat, timur, selatan, utara, sekalipun dikumpulin, itu pasti akan berbeda-beda. Karena emang ngintipnya lewat lubang yang berbeda-beda. Akan tetapi, para pemirsa, kalau masuk rumah orang, nggak usah ngintip dulu, karena memang tidak mau niat maling. Masuk ke rumah seorang, dengan permisi kepada yang punya rumah, atau bahkan si punya rumah itu tidak pernah menutup pintunya, malah ditulis, silakan masuk. Anda akan aman di dalam, kami akan siap meladeni Anda, siap melayani Anda. Maka pasti kita masuk rumah tersebut dengan tentramnya, dan pasti dalam keadaan tenang akan mengetahui isi dalam rumah tersebut. Ya, Ahlul Bait, pemirsa, adalah pemilik rumah kenabian. Ahlul Bait lahir
dididik di rumah kenabian. Sehingga apa saja yang diterangkan oleh Nabi diterima dengan benar. Adapun orang-orang yang tidak ikut Ahlul Bait, berarti mereka menerima berita tentang Nabi, tentang Islam melalui orang-orang lain, orang-orang luar yang ngintip-ngintip dari pojokan sono, pojokan sini, pojokan sono, pojokan sini, sehingga hasilnya tidak sama, bahkan saling bertentangan karena mata masing-masing yang mengintipnya itu berbeda kadar penglihatannya, cuacanya, dan lain sebagainya. Sehingga para pemirsa masih ingat umat Islam sholatnya beda-beda satu dengan yang lain. Semua ngomong katanya sholatlah kayak sholatnya Nabi. Tapi model sholatnya Nabi pemirsa berbeda-beda. Ada yang begini pemirsa. Allahu Akbar, tangannya di sini ada. Allahu Akbar, agak turun sedikit. Allahu Akbar, turun sedikit. Allahu Akbar, miring. Ada lagi, Allahu Akbar, diputer dulu. Seperti ini dapatnya. Ngomong semua dari Nabi, nyaksiin Nabi saja, nggak jelas ceritanya. At-tahiyat, model. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang at-tahiyat langsung ngacung, ada yang diputer-puter segala pemirsa. Semua mengatakan, katanya ngikutin sholatnya Nabi. Itulah dapatnya. Kalau boleh ngintip-ngintip. Tapi kalau ikut Ahlul Bait adalah melalui pintunya. Sebagaimana Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal ilma fal ya'ti babah. Di hadis yang lain, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Barang siapa yang pengen masuk rumah, masuklah melalui pintunya. Barang siapa yang masuk kota, masuklah lewat pintunya. Pemirsa, ada lagi yang lucu. Ketika ada hadis Imam Ali adalah pintunya, ada yang buat hadis, saudara. Pemirsa, ada juga hadis yang ngomong si anu jendelanya, si anu atapnya. Pemirsa, kota nggak ada atapnya, kota nggak ada jendelanya. Yang ada adalah pintu kota, pemirsa. Kelihatan lucu bukan? Dasar hadis dibikin-bikin. Iya. Kemudian di hadis yang lain dikatakan aliyun babu ilmi wa mubayyinun min ba'dili ummati hubbuhu imanun wa bughduhu nifagun. Ali adalah pintu ilmuku dan penjelas setelahku kepada umatku. Siapa yang mencintainya? Iman. Siapa yang membencinya? Munafik. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Fala taqdumuhum fatahlaku, wala taqsuru anhum fatahlaku, wala tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum." Jangan kamu mendahului Ahlul Bait, bakal hancur kamu. Jangan kamu ketinggalan dari Ahlul Bait, hancur juga kamu. Dan jangan mengajari mereka karena mereka lebih tahu dari kamu. Begitu pemirsa. Nah,
Ada hadis lagi, ini hadis saya dapat waktu saya ngaji sama para habaib. Itu para habaib pernah nyampaikan hadis ini. Ta'allamu minal ulama'i ahli baiti au mimman ta'allama minhum. Belajarlah kalian kepada ulama-ulama ahli baitku atau dari orang-orang yang belajar dari ahlul bait. Nah, dari sini kita nggak usah Syiah, nggak usah Sunnah. Pokoknya bersumber dari ahlul bait, memang itu yang harus diikuti. Ingat pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Tuhannya orang Syiah, tapi Tuhannya kaum muslimin, muslimat, bahkan Tuhannya alam semesta. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Syiah, tapi nabinya kaum muslimin, muslimat, bahkan nabinya alam semesta juga. Dan Imam Ali, Imam Ahlul Bait juga bukan imamnya orang Syiah, tapi imamnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Nah, karena itu kesimpulannya, pokoknya kita ini hidup beragama di dunia ini tidak melalui pintunya ilmu, tidak melalui ahlul bait, dijamin semua akan tertolak. Masih ingat pemirsa sekalian, kita bekerja di sebuah perusahaan. Itu di perusahaan pasti ada SOP-nya, namanya standar operasional perusahaan. Bagaimana caranya bekerja? Umpamanya tukang sepatu, pabrik sepatu, ngelemnya bagaimana? Masangin tali sepatu gimana? Motong bagaimana? Yang di garmen ini harus bagaimana? Polanya gimana? Semuanya pasti ada standar operasionalnya. Nah, karyawan sebaik apapun bekerja di perusahaan kok nggak ngikutin SOP, dijamin tidak gajian. Bahkan bisa dituntut, ditangkap karena merusak aturan perusahaan. Begitu juga sekarang kita pemirsa, hidup di dunia ini, anggap saja ini perusahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini harus bekerja, harus beribadah. Dan Allah SWT sudah mengangkat manajer-manajernya, yaitu Nabi Muhammad, yang diteruskan oleh para imam ahlul bait. Dengan demikian, berarti itu pemimpin perusahaannya, kita adalah karyawannya. Nah, sekarang tinggal bertanya, ya Rasulullah, ya ahlul bait, kami diperintah oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, dan lain-lain. Bagaimana wahai ahlul bait? Sholat yang benar bagaimana? Wudu yang benar bagaimana? Puasa yang benar bagaimana? Dan sebagainya. Ketika ahlul bait mengatakan begini, nggak usah banyak macam-macam mikir. Ikutin saja. Dan kita pasti gajian karena sesuai dengan standar operasionalnya. Akan tetapi sekalipun baik kita, para pemirsa, baik jadi manusia baik, tapi sholatnya, ibadahnya nggak sesuai standar operasional, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para imam ahlul bait, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gajian. Karenanya ada seorang ulama menyampaikan syairnya, para pemirsa, berhubungan dengan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna abdan atabis solihati ghadan wa wattakulla nabiyyin mursalin wa wali wa soma ma soma sawaman bila dojarin wa qoma ma qoma qawaman bila malali wa hajja ma jamin faradin wa min sunanin wa tofa ma tofa ghairu munta'ilin wa torofil jawi la ya'wi ila ahadin wa asha fil bahri ma'munan minal balali yaksul yatama minati baji kullihimi wa yut'imul ja'i'inal burra bil asali wa asha finna si alafan mu'allafatan arin minadzam bima somun minazzalali maka nafil hasyri indallahi muntafi'an illa bihubbi amiril mu'minina Ali. Artinya pemirsa, jika ada seorang hamba siapa saja datang di hari kiamat dengan seluruh amal solehnya, punya amal banyak pemirsa. Di antaranya apa? Mencintai seluruh nabi, rasul dan wali-walinya. Seluruh nabi dicintai, seluruh rasul dicintai, para wali dicintai. Tidak pernah bosan berpuasa. Berarti selama hidupnya puasa. Tak pernah bosan beribadah di malam harinya. Siang puasa, malamnya ibadah. Selama hidupnya. Kemudian tak pernah meninggalkan haji. Baik wajib maupun sunnah, haji wajib dilakonin, sunnah nggak pernah berhenti. Rajin bertawaf dengan kaki tanpa beralas. Tawaf ngelilingi Ka'bah nggak pakai sendal. Muter terus. Begitu kerjaannya. Kemudian mampu terbang di udara dengan tiada henti. Hingga tak satu pun dihinggapinya. Miber aja. Terbang aja saking saktinya kali pemirsa. Kemudian mampu menyelam di lautan dan air tak membasahinya. Sakti bukan? Nyelam di lautan, air gak basahi, tetap kering. Kemudian memberi pakaian seluruh anak yatim dengan bahan yang sangat bagus. Seluruh anak yatim dikasih pakaian. Kemudian memberi makan dengan gandum dan madu asli pada orang-orang yang sangat lapar. Wah, luar biasa dermawannya.
Kemudian bersikap dengan penuh kasih pada seluruh manusia. Baik cinta kasih sama seluruh manusia. Kemudian tak pernah berdosa. Hingga kesalahan pun sepi darinya. Gak pernah berbuat salah, gak pernah berdosa. Lah, apa ada itu Pak Kiai? Ya barangkali. Namanya juga ini syairan. Seandainya ada manusia seperti itu, pemirsa. Kan berarti udah peng-pengan toh ini manusia ini. Mestinya melihat amal ibadahnya seperti ini, kan masuk surga ini. Mestinya. Akan tetapi pemirsa, tiadalah di sisi Allah semuanya itu berguna. Semuanya enggak ada gunanya. Kecuali mencintai Imam Ali sebagai imamnya. Apa sebab? Tidak mengikuti SOP. Saya kira pemirsa pasti paham ilustrasi saya ini. Jadi dengan demikian, kalau kita hidup di dunia ini, kita beribadah kok enggak ngikutin Ahlul Bait. Cara-caranya tidak seperti yang diajar Ahlul Bait. Maka bersiap-siaplah ditolak ibadah kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuai dengan SOP yang telah dibuat olehnya. Karena itu, para pemirsa sekalian, Imam Syekh Zamakhsyari, Imam Syekh Zamakhsyari, itu Imam Syekh Zamakhsyari ini ahli tafsir. Beliau juga punya syairan yang Masya Allah. Berbunyi, Kathuros syakku wal khilafu fakullun yadda'il fauza bisiratis sawi fa'tisami bila ilaha illallah fa'tisami bila ilaha illa siwah thumma bihubbi li ahmada wa ali faza kalbun bihubbi ahli kahfin fa kaifa asqa bihubbi alin nabi. Kata Syekh Zamakhsyari, telah banyak keraguan dan perselisihan. Di zamanku juga banyak perselisihan, banyak keraguan, dan semua yang berselisih itu mengaku sebagai madhab yang benar, sebagai aliran yang benar. Semua yang ngaku. Barangkali juga saat ini pemirsa, kita juga banyak menyaksikan, banyak aliran, mazhab, ngaku akulah mazhab yang benar, aliran yang benar. Kemudian, bagaimana Syekh Zamakhsyari ini mensikapi? Fa'tisami bila ilaha illa siwah, maka aku berpegang teguh dengan tiada Tuhan selain Allah. Tsumma bihubbi li Ahmad wa Ali, kemudian aku mencintai Nabi Muhammad dan Ali. La ilaha illallah, pegangan dengan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian mencintai Nabi Muhammad dan Imam Ali. Udah itu aja, saya pegang. Kata Syekh Zamakhsyari. Begitu juga kita, para pemirsa. Sudah, sekarang mau aliran bagaimana kayak ngaku bener, biarkan saja. Cukup sekarang kita berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, la ilaha illallah. Berpegangan, kita bertuhan kepada Allah. Kita meyakini Tuhan yang benar adalah Allah. Dan selanjutnya, gak usah nyari aliran lagi, gak usah bingung-bingung. Cukup mencintai Nabi Muhammad dan Imam Ali. Karena kalau mencintai Nabi Muhammad dan Imam Ali, pasti Ahlul Baitnya ikut. Karena Rasul dan Imam Ali nyuruh juga ngikutin kepada Ahlul Baitnya.
Lah, dengan pegangan seperti itu, kata Syekh Zamakhsyari, faza kalbun bihubbi ahli kafir. Dulu itu ada katanya kalau ngikutin ahli kahfi, dulu ada ashabul kahfi. Siapa saja yang mengikuti ashabul kahfi katanya selamat. Siapa itu? Anjing, saudara. Faza kalbun bihubbi ahli kafir. Masa anjing saja ngikutin ahli kahfi, ngikutin ashabul kahfi, selamat. Anjing itu, pemirsa. Fakaifa asqa bihubbi ahli nabi. Maka bagaimana mungkin aku anjing bukan, dan yang aku ikuti bukan sahibul kahfi. Yang aku ikutin adalah Rasulullah, keluarga Nabi. Mana mungkin aku celaka? Masa bagusan anjing? Anjing aja ngikutin ashabul kahfi. Si ashabul kahfi ini, para pemirsa, Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan. Dan itu anjing. Para pemirsa tahu, anjing ini. Sampai ini anjing ashabul kahfi ini, pemirsa, dulu saya punya kiai cerita. Nanti si anjing ashabul kahfi ini mau masuk surga, di stop sama malaikat. Berhenti. Kata anjing, kenapa? Saya kok gak boleh masuk? Kamu anjing, karena kamu najis. Surga bukan tempatnya orang-orang najis, makhluk najis, gak boleh. Dimana anjing? Akhirnya anjing bilang begini, ya Allah, mana janjimu? Katanya, engkau berjanji, siapapun dari hambamu kalau ngikutin orang-orang yang benar masuk surga. Ini saya ngikutin orang benar, disetop sama malaikat, gak boleh masuk surga, gara-gara saya anjing, ya Allah. Akhirnya, katanya, Pak Kiai dongeng, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Kenapa ini anjing gak boleh masuk? Kata malaikat yang jaga surga, karena dia anjing, ya Allah, dia najis. Kata Allah, suruh masuk dia ke dalam surga. Karena walaupun dia anjing, tapi hatinya manusia, jiwanya manusia. Dia tahu mana manusia yang benar dengan yang tidak benar. Nah, hati dia yang benar, jiwa dia yang benar, itulah yang aku nilai. Biarkan dia masuk ke dalam surga. Kata Pak Kiai, itu si anjing, pemirsa, dia bilang ke malaikat, malaikat, dadah, katanya begitu, anjing masuk. Nah, dari sini pemirsa, Syekh Zamakhsyari rupanya terobsesi oleh anjing ashabul kahfi itu. Masa anjing saja bisa masuk surga? Bagaimana dengan saya? Saya ini bukan anjing. Saya ini manusia, dan yang aku ikuti bukan ashabul kahfi, tapi Nabi dan keluarganya. Karena itu mustahil aku kok sampai masuk neraka. Demikian pula Pak Membesar dengan kita semuanya. Setelah kita jelas begini, sekarang nggak usah berpikir siapa kita. Apakah kita ini sayyid atau bukan sayyid, orang Arab atau bukan orang Arab, orang Jepang atau bukan orang Jepang, Indonesia bukan, nggak ada urusan. Turunan siapa, nggak ada urusan. Kulitnya bagaimana, nggak ada urusan. Sekolahnya di mana, lulusan di mana, nggak ada urusan. Semua punya berhak untuk masuk surga asal sesuai dengan ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku, dan syarat ketentuannya itu adalah mengikuti Rasul dan keluarganya. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan barokah dari Ahlul Bait, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mengikuti Ahlul Bait, jangan sampai kalah dengan anjing Ashabul Kahfi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.